Halo semuanya, kembali lagi dengan channel YouTube kami. Pernah nggak sih ngebayangin gimana ceritanya sebuah bisnis yang kelihatan super profit di atas kertas, penjualannya gila-gilaan, tiba-tiba besoknya terpaksa gulung tikar? Nah, jawabannya tuh simpel tapi wow. Mereka kehabisan uang tunai alias cash. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Aku, Anggita Nulisnaini, sebagai pemateri pertama. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah konsep yang membedakan bisnis dari arus kas. Nah, kita bakal ngeliat sama-sama kenapa laba itu kadang cuma sekedar ilusi dan kas adalah realita yang sesungguhnya. Masuk ke bagian yang pertama, kita mulai dengan ngancurin satu mitos paling umum di dunia bisnis. Anggapan kalau laba gede di kertas itu otomatis berarti perusahaannya sehat secara finansial. Nah, ini jebakan pemikiran yang bahaya banget loh. Nah, biar gampang bayanginnya, coba deh pikirin sebuah bathtub atau bak mandi. Arus kas masuk itu ibarat air bersih yang ngucur deras dari keran. Sementara itu arus kas keluar buat bayar operasional, gaji, utang, itu ibaratnya air yang ngalir turun ke lubang pembuangan. Logikanya sederhana kan? Nah, kalau kita lihat dari contoh tadi, pertanyaannya adalah air atau si uangnya tuh dari mana aja asalnya, terus perginya tuh kemana. Nah, akuntan ini biasanya ngebagi aliran ini ke 3 sumber utama. Pertama ada aktivitas operasional. Nah, ini urat nadi bisnis sehari-hari dari perusahaan. Kedua ada aktivitas investasi, yang urusannya sama beli atau jual aset jangka panjang, contohnya mesin. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan yang berkaitan dengan ekuitas perusahaan. Nah, tapi aku nggak akan bahas itu karena nanti ini akan dijelaskan oleh rekan saya lebih rinci. Selanjutnya ada jenis kondisi arus kas. Nah, di satu sisi ada arus kas positif. Kalau ibarat bak mandi tadi, kerannya lebih deras dari pembuangannya. Nah, ini tuh bagus banget. Likuiditasnya aman, bisnis bisa ekspansi. Nah, tapi di sisi lain ada yang namanya arus kas negatif. Uangnya keluar jauh lebih kencang. Kalau kondisi negatif ini dibiarin terus-terusan, nah bisnisnya itu benar-benar lagi jalan ke jurang kehancuran. Jadi kenapa arus kas itu sangat penting? Ya, kalau air yang keluar itu lebih cepat dari yang masuk, bak mandi kamu kan bakal kosong ya, nggak peduli segede apa itu ukuran baknya. Makanya ada satu kutipan krusial yang wajib banget kita ingat, laba besar tak ada artinya jika tak pegang uang tunai untuk mendanai operasionalnya. Serius, ini beneran taruhan banget buat bisnis. Perusahaan bisa aja nyatat penjualan miliaran rupiah hari ini karena sistem kredit. Tapi kalau pelanggan belum pada bayar, perusahaan kan nggak bisa pakai angka laba itu buat bayar gaji karyawan bulan ini. Lanjut ke bagian selanjutnya, laporan keuangan itu nggak hidup sendiri-sendiri ya. Mereka itu ngebentuk satu ekosistem utuh yang saling berkaitan. Nah, dan laporan arus kas ini jadi jembatan penghubungnya. Coba perhatiin dari laporan laba rugi. Titik sambungnya itu ada di laba bersih yang disesuaikan dari transaksi non-kas. Terus nyambung ke neraca lewat perubahan aset lancar dan liabilitas untuk operasi, plus aset tetap untuk investasi. Bahkan laporan ekuitas juga ikut nyambung lewat pembayaran dividen. Nah, benar-benar semuanya terhubung satu sama lain kan? Kalau kita urutin kronologis transaksinya, jalurnya tuh kayak garis waktu ini. Fase pertama kita mulai dari laba bersih, terus masuk ke fase kedua. Angka itu kita sesuaikan dengan perubahan di neraca, misal piutang yang naik atau turun. Proses ini bawa kita ke fase ketiga, di mana kita dapat angka arus kas akhir. Dan ini bagian ajaibnya, di fase keempat. Angka arus kas akhir tadi bakal persis sama dengan saldo kas di neraca yang baru. Sempurna banget kan alurnya? Masuk ke bagian selanjutnya. Hubungan perubahan akuntansi dan kesalahan dengan arus kas. Yang pertama yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Nah, gimana kalau aturan mainnya tuh tiba-tiba diubah di tengah jalan? Misal nih, perusahaan ganti kebijakan penilaian persediaan dari FIFO ke average secara retrospektif, alias ngubah catatan itu mundur ke masa lalu. Di atas kertas, sejarah berubah, tapi secara fisik, coba pikirin. Gak ada satu koin pun uang real yang masuk atau keluar ekstra gara-gara perubahan ini. Arus kas fisik perusahaan sama sekali gak terpengaruh. Penyesuaian non-kas ini bakal otomatis ngeeliminasi pas kita nyusun laporan metode tidak langsung. Nah,
Hal yang sama juga kejadian di perubahan estimasi. Katakanlah umur mesin berubah dari 5 tahun jadi 8 tahun. Beban penyusutannya kan jadi ngecil. Dan tiba-tiba laba bersih di kertas melonjak naik. Jadi, poin krusialnya di sini adalah biarpun laba bersih kelihatan membesar, laporan arus kas bakal dengan cerdas mengoreksi efek itu kembali ke nol. Karena penyusutan itu sifatnya non-cash, efeknya bakal saling hapus. Arus kas operasi perusahaan tetap solid dan nggak goyang. Selanjutnya, koreksi kesalahan periode lalu. Ini terjadi ketika perusahaan menemukan adanya kelalaian pada laporan keuangan periode sebelumnya. Koreksi ini dilakukan secara retrospektif. Hubungan dan dampaknya terhadap arus kas gimana? Untuk kesalahan yang bersifat non-kas, tidak ada dampak terhadap laporan arus kas masa lalu maupun sekarang. Saldo kas real di bank tidak berubah. Jika kesalahan masa lalu melibatkan transaksi kas, ini jelas mengubah laporan arus kas. Laporan arus kas periode lalu yang disajikan sebagai pembanding harus disajikan kembali. Nah, angka arus kas keluar pada aktivitas investasi tahun lalu harus dimunculkan, dan saldo kas akhir tahun lalu yang menjadi saldo kas awal tahun berjalan harus disesuaikan agar mencerminkan kondisi kas yang sebenarnya. Materi selanjutnya ialah analisis kesalahan akuntansi. Nah, ketika melakukan analisis kesalahan, tantangan terbesarnya adalah memahami bagaimana kesalahan pada akun-akun berbasis akrual seperti piutang, utang, atau persediaan. Itu dapat mempengaruhi laporan arus kas, terutama jika perusahaan menggunakan metode tidak langsung. Di dunia nyata, kesalahan ini dibagi menjadi dua. Nah, di satu sisi ada kesalahan saling hapus. Ini jenis yang bakal ngoreksi dirinya sendiri dalam 2 periode tanpa perlu repot-repot bikin jurnal. Nah, di sisi lain ada bahaya dari kesalahan yang tidak saling menghapus, yang bakal terus bersarang di neraca layaknya virus, sampai perusahaan bikin jurnal koreksi. Bahaya aslinya tuh ada di gimana kesalahan-kesalahan ini mendistorsi metode arus kas tidak langsung kita. Oke, selanjutnya mari kita langsung lihat contoh bedah kasusnya. Kita mulai dengan kasus pertama kita. Angkanya nih lumayan, sekitar 10 juta. Bayangin perusahaan tuh salah catat. Mereka bikin persediaan akhir ketinggian sebesar 10 juta. Mari kita lihat gimana reaksi berantainya terjadi. Pertama, laba bersih jadi ikutan naik 10 juta. Tapi ini laba palsu ya. Di arus kas, aset persediaan juga kelihatan naik 10 juta. Tapi ingat aturan mainnya. Kenaikan aset lancar itu dihitung sebagai pengurang kas. Jadi, laba bersih yang kegemukan 10 juta, itu tadi otomatis kepotong 10 juta di bagian penyesuaian modal kerja. Hasil akhirnya, arus kas operasi secara matematis menetralisir kesalahan itu kembali ke jumlah aslinya yang akurat. Luar biasa kan sistemnya ngoreksi dirinya sendiri. Tapi jangan lega dulu. Kita masuk ke kasus kedua yang jauh-jauh lebih berbahaya. Nah, di sini ada 50 juta. Perusahaan beli mesin baru secara cash seharga 50 juta. Akuntannya malah nyatet itu sebagai beban pemeliharaan rutin. Ini adalah contoh kesalahan yang tidak saling menghapus. Lihat kerusakannya nih. Pertama, laba bersih langsung anjlok 50 juta gara-gara beban palsu tadi. Dan karena laba bersih itu titik awal perhitungan, arus kas operasi ikut dilaporkan 50 juta terlalu rendah. Di sisi lain, karena mesinnya nggak dicatat sebagai aset tetap, arus kas keluar buat investasi nggak kedeteksi. Jadinya arus kas investasi kelihatan 50 juta terlalu tinggi. Nah, saldo fisik uang di bank sih emang tetap benar, tapi kesalahan klasifikasi ini ngasih narasi yang sepenuhnya menyesatkan buat investor. Seolah-olah operasional lagi berdarah-darah, padahal aslinya mereka lagi investasi besar-besaran. Pada akhirnya ini ngebawa kita balik ke esensi paling murni dari sebuah bisnis. Laba perusahaan mungkin triliunan di atas kertas, tapi pertanyaannya adalah di mana letak uang tunai perusahaan hari ini? Nah, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rahmatunisa Ramadhani. Di sini aku mau melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman aku sebelumnya. Nah, sebelum memaparkan materi, aku sedikit mau mengulang PSAK berapa yang menjelaskan mengenai tentang arus kas, mengenai laporan arus kas. Nah, PSAK yang mengatur tentang laporan arus kas itu terdapat pada PSAK 2, di mana tujuannya itu adalah untuk memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode tertentu, sehingga penggunaan laporan keuangan dapat menilai kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan kebutuhan penggunaan kas. Nah,
Jadi PSAK 2 ini teman-teman tidak fokus pada laba, tetapi fokus pada dari mana kas diperoleh, untuk apa kas digunakan, dan apakah perusahaan itu mampu membayar kewajibannya. Nah, kita langsung pada materi, yaitu kegunaan arus kas. Sebelum masuk ke klasifikasi penggunaan arus kas, kita harus memahami dulu mengapa laporan arus kas itu penting. Karena laba itu belum tentu sama dengan kas. Contohnya misalkan PT ABC menjual barang 100 juta secara kredit. Nah, perusahaan itu memperoleh laba, tetapi kas belum diterima, uang pun belum masuk. Artinya labanya sudah ada, tetapi kasnya belum ada. Nah, karena itu, investor dan kreditur tidak hanya melihat laba, tetapi juga melihat arus kas. Nah, kegunaan arus kas ini yang pertama adalah menilai kemampuan menghasilkan kas. Contohnya adalah perusahaan labanya 10 miliar, tetapi kas masuknya hanya 500 juta. Berarti perusahaan itu kesulitan mengubah laba menjadi kas. Yang kedua adalah menilai kemampuan membayar utang. Nah, bank ini kan perusahaan itu berhutang pada bank. Nah, bank akan melihat apakah kas perusahaannya cukup, apakah cicilannya itu dapat dibayar. Nomor 3 adalah menilai kemampuan membayar dividen, di mana dividen itu kan dibayar dengan kas, bukan dengan laba. Yang keempat adalah menilai likuiditas. Nah, likuiditas itu adalah kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kelima adalah kegunaannya untuk menilai kualitas laba, di mana laba yang baik biasanya didukung oleh arus kas operasi yang baik, teman-teman. Selanjutnya, klasifikasi arus kas. Nah, ini bagian yang terpenting, teman-teman. Menurut PSAK nomor 2, arus kas itu dibagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Kita akan bahas satu-satu apa itu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Di sini ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu adalah aktivitas utama perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Jadi sederhananya, aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan utama atau kegiatan sehari-hari perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Nah, contoh dari aktivitas kas masuk operasi yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan komisi, penerimaan royalti. Contoh kas keluarnya adalah pembayaran gaji, pembayaran listrik, pembayaran sewa. Nah, contohnya PT Maju menerima pembayaran pelanggan 50 juta. Berarti arus kas operasinya masuk sebesar 50 juta. Selanjutnya, yang kedua itu adalah aktivitas investasi. Aktivitas investasi sendiri adalah aktivitas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang. Contohnya, kas keluar investasi itu adalah membeli tanah, membeli gedung, membeli mesin, membeli kendaraan. Contoh dari kas masuk investasi itu adalah bisa menjual tanah, menjual mesin, atau menjual investasi yang lainnya. Intinya, aktivitas investasi ini adalah apakah transaksi ini menambah atau mengurangi aset jangka panjang. Contohnya, perusahaan itu membeli mesin 300 juta, artinya kas investasinya itu keluar sebesar 300 juta. Adalah aktivitas pendanaan, di mana aktivitas pendanaan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan sumber pendanaan perusahaan. Contoh kas masuk pendanaan itu adalah menerbitkan saham, menerima pinjaman bank, dan menerbitkan obligasi. Sedangkan kas keluarnya itu adalah membayar pinjaman, membeli kembali saham, atau membayar dividen. Sekarang adalah kita masuk ke yang namanya kas dan setara kas, teman-teman. Mungkin kita sudah sering mengenal apa itu kas dan setara kas. Sekarang di sini aku mau mengulas kembali. Kas itu adalah uang yang siap digunakan kapan saja. Contohnya adalah uang tunai atau saldo rekening. Sedangkan setara kas itu menurut PSAK 2 adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid, mudah dikonversi menjadi kas,
dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Jadi setara kas ini umumnya adalah investasi jangka pendek yang jatuh temponya itu kurang dari 3 bulan teman-teman. Nah, setara kas ini harus memenuhi yang pertama karakteristiknya jangka pendek, sangat liquid, mudah dicairkan, dan resikonya kecil, yaitu contoh setara kas itu yang termasuk setara kas yang pertama deposito 1 bulan, deposito 2 bulan, treasury bills 3 bulan, sertifikat deposito jangka pendek. Mengapa kas dan setara kas penting? Karena dalam laporan arus kas dan setara kas itu digabung menjadi satu. Di sini ada format laporan arus kas, teman-teman. Menurut PSAK 2, formatnya itu ada arus kas sesuai urutannya, ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan, terus ada kenaikan atau penurunan kas, lalu ada saldo awal dan saldo akhir. Selanjutnya itu ada metode penyajian aktivitas operasi, teman-teman. Nah, metode penyajian aktivitas operasi itu terbagi menjadi dua, ada metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, PSAK 2 ini memperbolehkan dua metode yang tadi. Di sini, metode langsung itu adalah menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas secara langsung. Contohnya kas dari pelanggan, kas dari gaji, kas untuk listrik. Sedangkan kalau untuk metode tidak langsung atau indirect method itu adalah dalam penyajiannya itu tidak langsung. Arus kas pada aktivitas operasi ditentukan dengan proses koreksi laba bersih yang sudah ada pada laporan laba rugi. Sehingga indirect method ini lebih berfokus pada data yang sudah ada pada neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya untuk metode tidak langsung. Yang pertama, menghitung kas bersih pada aktivitas operasional dengan cara menghitung langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, menghitung penurunan atau kenaikan kas. Yang ketiga, menghitung jumlah kas bersih yang diambil dari ketiga aktivitas tersebut. Keempat, menghitung kas bersih atau kas neto dan aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir adalah menghitung kas bersih dalam aktivitas investasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi di depan saya mengenai masalah khusus dalam penyusunan laporan arus kas, teman-teman. Sebelumnya, laporan arus kas merupakan laporan keuangan menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selalu terjadi. Meskipun terlihat sederhana, teman-teman, karena hanya fokus pada kas yang keluar masuk, dalam praktiknya penyusunan ini sering menghadapi permasalahan. Contohnya yang pertama adalah transaksi non-kas. Transaksi ini mempengaruhi keuangan perusahaan tetapi tidak melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas. Contohnya adalah pembelian aset melalui penerbitan saham ataupun unturan jangka panjang. Karena tidak terjadi perpindahan kas, transaksi ini tersebut tidak dicatat dalam laporan arus kas. Namun, transaksi tersebut harus diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Yang kedua, klasifikasi bunga dan dividen. Dalam beberapa kasus ini, perusahaan menerima kesulitan dalam klasifikasinya, apakah ini investasi atau pendanaan. Misalnya, bunga yang diterima ini sebagai deposito dapat dianggap sebagai hasil investasi, sedangkan bunga yang dibayar atau pinjaman berkaitan dengan pendanaan. Kesalahan dalam klasifikasi ini kan bisa menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan ini kurang relevan, teman-teman. Lalu yang ketiga itu berkaitan dengan perbedaan antara laba dengan arus kas. Laporan laba rugi disusun berdasarkan basis aktual, sedangkan laporan arus kas disusun dengan basis kas. Akibatnya perusahaan ini dapat melaporkan laba tinggi tetapi kasnya rendah. Sebagai contoh, penjualannya kredit, teman-teman, kan meningkatkan pendapatannya, tetapi kas yang dibayar belum sampai karena kan pelanggan itu belum bayar. Oleh karena itu, penyusunan arus kas harus melakukan penyesuaian terhadap laba bersih agar dapat menunjukkan jumlah kas yang benar-benar dihasilkan dari aktivitas operasinya, teman-teman. Selanjutnya itu penentuan kas dan setara kas. Tidak semua investasi jangka pendek ini dikategorikan sebagai investasi, dikategorikan sebagai setara kas. Hanya investasi yang sangat jangka pendek ini yang memiliki risiko berbahaya yang signifikan yang dapat dimasukkan sebagai setara kas. Nah, bisa saja kesalahan dalam klasifikasi ini menyebabkan saldo kas yang dilaporkan menjadi yang tidak tepat, teman-teman, atau menyesatkan pengguna laporan keuangannya. Lalu di materi selanjutnya
penggunaan kertas kerja teman-teman. Materi selanjutnya adalah penggunaan kertas kerja dalam penyusunan laporan arus kas. Nah, yang pertama ini pengertian dulu teman-teman. Kertas kerja merupakan alat bantu yang digunakan oleh akuntan dalam menyusun laporan arus kas. Kertas kerja ini bukan merupakan bagian dari arus keuangan diaplikasikan, namun mereka sebagai alat bantu dalam menganalisis perubahan akun-akunnya. Tujuannya apa sih teman-teman? Penggunaan kertas kerja memiliki bertujuan untuk membantu akuntan mengindikasikan sumber perubahan saldo akunnya nih dari periode 1 ke periode berikutnya. Lalu fungsinya dalam penyusunan laporan arus kas adalah yang pertamanya membantu menganalisis perubahan saldo akunnya. Yang kedua, membantu mengidentifikasi transaksi yang mempengaruhi arus kas. Yang ketiga, membantu mengelompokkan transaksi dalam akuntan mengelompokkan transaksinya, mengelompokkannya apakah investasi, atau pendanaan. Yang keempat ini membantu mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penyusunan laporan arus kas. Lalu apa sih langkah-langkahnya? Dalam penyusunan ini menggunakan kertas kerja dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, membandingkan neraca awal dan neraca akhir pada akhir periodenya. Yang kedua, menghitung perubahan setiap akunnya. Yang ketiga ini menjadi informasi teman-teman yang menjelaskan penyebab perubahannya. Yang keempat, mengklasifikasikan perubahannya. Dan terakhir lalu susunan. Lalu bagaimana analisisnya teman-teman? Sini ada tabelnya nih. Di akun yaitu piutang usaha sebesar 50 juta pada tahun 2024 dan 2025 sebesar 70 juta. Berarti kan perubahannya kenaikannya 20 juta nih teman-teman. Nah, piutang yang naik ini yang mengurangi kas arus operasi. Lalu utang usaha sebesar 20 juta pada tahun 2024 dan 30 juta pada tahun 2025, yaitu kan naiknya 10 juta. Yang ini menambah arus kas operasi. Kenapa begitu? Karena piutang usaha yang naik ini kan berarti ada pembayaran yang belum dibayar secara belum diterima. Berarti kan arus kasnya berkurang teman-teman. Lalu yang utang usaha naik nih 20 juta ke 30 juta. Nah, setelah dianalisis sebelumnya kan kita tadi memiliki 3 pengelompokan transaksinya nih teman-teman, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi itu berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan dalam menghasilkan laba. Contohnya, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pada pemasoknya. Lalu yang investasi ini berkaitan dengan pembelian dan penjualan aset yang jangka panjang. Contohnya pembelian mesin, penjualan gedung, pembelian investasi jangka panjang. Lalu yang ketiga ini aktivitas pendanaan. Ini berkaitan dengan sumber pendanaan perusahaan. Contohnya itu penerimaan pinjaman bank, pelunasan utang, dan penerbitan saham teman-teman. Lalu kelebihannya apa sih penggunaan kertas kerja? Tadi kan sebelumnya kan fungsi-fungsinya teman-teman sebenarnya lebih sama, itu kan mempermudah identifikasi transaksi yang mempengaruhi kas, mengurangi resiko kesalahan klasifikasi, dan berpercepat dalam proses penyusunan arus kas. Lalu materi selanjutnya adalah analisis laporan arus kas. Nah, analisis ini merupakan proses evaluasi nih teman-teman. Informasi yang terdapat dalam laporan arus kas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, memenuhi kewajiban membiayai investasi ataupun mendukung kegiatan operasinya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui kemampuannya teman-teman perusahaan dalam menghasilkan kas dan dari aktivitas operasional, memenuhi kewajiban jangka pendeknya, dividennya, dan mengenai investasinya. Nah, di sini kan dibagi menjadi beberapa analisis teman-teman. Sampai yaitu analisis yang pertama ini analisis arus kas dari aktivitas operasi. Nah, analisis arus kas dari aktivitas operasi merupakan sumber kas utama perusahaan karena berasal dari kegiatan utamanya sehari-hari teman-teman. Arus kas operasi ini bersifat positif menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu dalam menghasilkan kas dari aktivitas utamanya. Contohnya, jika arus kas operasinya 500 juta, investasinya 300 juta, dan pendanaan 1 juta. Berarti kan perusahaan ini menunjukkan mampu dalam menghasilkan kas yang cukup dari operasinya untuk membayar investasi dan kewajibannya. Arus kas yang positif ini artinya kondisi perusahaan ini baik, sedangkan negatif ini perlu diwaspadai teman-teman, karena kegiatan utama perusahaan ini tidak menghasilkan kas yang cukup. Lalu, analisis arus kas dari aktivitas investasi teman-teman.
Aktivitas ini menunjukkan penggunaan kas untuk memperoleh atau melepaskan aset jangka panjang. Contohnya, perusahaan yang membeli mesin seharga 200 juta. Arus kas investasinya kan berarti 200 juta, teman-teman. Dari arus kas yang ini, walaupun negatif itu belum tentu buruk. Jadi kan yang operasi ini yang negatif ini udah pasti buruk, teman-teman. Tapi kalau investasi ini menurut teman-teman, karena justru menunjukkan perusahaan mesti melakukan ekspansi atau menambah aset produktifnya untuk penumbuhan di masa depan, teman-teman. Lalu analisis arus kas di aktivitas pendanaan. Aktivitas ini berkaitan dengan perubahan modal dari pinjaman perusahaan. Contohnya ini perusahaan menerima pinjaman bank sebesar 500 juta. Berarti kan arus kasnya 500 juta. Arus kas yang positif ini menunjukkan bahwa pertambahan modal dana dari kreditur ini atau pemegang saham. Namun, jika perusahaan terlalu banyak bergantung ya teman-teman, berarti kan meningkatkan resiko keuangan yang di masa datang. Bisa jadi perusahaan ini mengalami gagal bayar, teman-teman. Hubungan laba dan arus kas. Analisis ini laba yang nggak selalu tinggi ini menunjukkan perusahaan ini memiliki kas yang tinggi, teman-teman. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis antara laba bersih dan arus kas operasinya. Contohnya, jika laba bersihnya 400 juta, bisa jadi arus kas operasinya 80 juta. Nah, berarti kan menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan ini melakukan secara kredit sehingga kasnya menerima. Sebaliknya, jika laba dan arus kas operasi sama-sama tinggi, kualitas laba ini perusahaan dianggap baik, teman. Lalu, analisis free cash flow, yaitu arus kas bebas. Menunjukkan jumlah kas yang tersedia ini setelah perusahaan memiliki kebutuhan operasional dan investasi yang tetap. Nah, contohnya ini misalkan arus kas operasinya 600 juta, aset tetapnya 200 juta. Berarti FCF ini 600 juta dikurangi dengan 200 juta, sehingga hasilnya 400 juta. Semakin besar FCF, semakin besar juga perusahaan ini memiliki kemampuan ini untuk membayar hutang, teman-teman, mulai dividennya, melakukan ekspansinya. Baik, itu sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.